baris di aoskeun ku dua kori di Pondok Pesantren Nurul Huda Buner, Desa Karangsari, Kecamatan Cibongkor. Kalian waktu sekali kehormatan ku pribados disandakeun kamaranteuna. Marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban sadayana, marhaban ya marhaban ya nural aini, Husaini, marhaban marhaban, sallallahu ala Muhammad, marhaban, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil tadinya Pak bisa mah keset nih tadinya Pak bisa mah keset nih masjidil aqsa asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu وجعلناه هدى
وجعلناه هدى لبني وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن مرتين. Pak itu kudu dibasihan, basahan فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara alhamdulillah parantos ngagubrag kana acara anu puncak anu inti nyatana mangrobikeun tausiah agama di guru urang sadayana nanging sada acan panggen mantena maparinan nanging sada acan panggen mantena maparinan itu dia sumangga kanggo bapak-bapak lokasinya panten di lebat madrasah kanggo ibu-ibu sabalihna aya di lebat masjid supados urang ngopikeun naon sagala rupi runtayan-runtayan ilmu anu baris dipedalkeun ku guru urang sadayana nampikna kalayan aya dina merenah tur tumanina. Aduh kalayan teu nyangkolong ting kana waktos ku pribados ieu acara digubrakeun wae kana acara inti mangrupikeun tausiah Islamiah kanggo urang sadayana anu insyaallah baris dikapayunkeun ku kersana guru urang sadayana nanging sadayana pangapunten ku pribados disebatkeun asmana anu insyaallah mabarinan pituah-pituah agama ilmuwan ka urang sadayana nu baris disagakeun ku kersana Kiai Haji Hakim Bawazir. Waktos sekali kehormatan kubibados disanggakeun ka mantenan. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim Allah ala salli alaihi wasallim Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wasallim Allah ya Rabbi salli Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim wa barik. Masih semangat ibu-ibu? Semangat ya Pak? Masih. Alhamdulillah. Tapi abdi ini tiasa bahasa Sunda, tiasana bahasa Indonesia. Inggris baik lah. Hah? Gak apa-apa ya. Karena bahasa Sunda saya itu pabeliut. Paham pabeliut? Pabeliut. Susah jadinya. Nggak paham. Iya. Masya Allah. Ruwet. Baru panah. Iya. Sebelum saya buka saya mau pantun dulu deh Bu. Boleh nggak pantun Bu? Pak, boleh pantun Pak? Boleh.
Assalamualaikum patuna. Orang kurus karena kurang makan. Cakep. Orang gemuk kebanyakan makan. Cakep. Sebelum salam saya ucapkan, Bapak Ibu yang mau ke kamar mandi saya persilahkan. Ibu, kuat semua ya. Ada di sebelah belakang itu kalau ada yang mau ke kamar mandi dulu. Terus ada pantun lagi nih begini. Bapak polisi berbadan tegap. Cakep. Orang-orang alay berbadan gemulai. Tahu nggak orang alay, Bu? Siapa orang alay? Hah? Ada yang tahu nggak Pak alay itu apa Pak? Anak layangan. Apa muda tulang lunak ya? Ya alay. Kalau semua jamaah sudah pada siap taklim ini, mari sama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya masih semangat, jawabnya ogah-ogahan. Ini yang hadir 1000 orang, kedengarannya cuma 200. 1000 orang yang nampak dan yang tak nampak. Kita ulangi ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan salam kita ini menjadi penyebab Allah bukakan rizki kita. Allah luaskan rizki kita. Allah bimbing kita yang punya persoalan, Allah bimbing menuju penyelesaian yang baik. Mudah-mudahan dengan jawaban salam kita tadi yang punya menuju penyelesaian yang baik. Mudah-mudahan dengan jawaban salam kita tadi yang punya utang segera Allah bereskan, yang kesulitan Allah mudahkan, yang sakit Allah sembuhkan, dan yang pengen jodoh Allah mudahkan. Kok ibu-ibu yang aminin Bu? Belum pada punya jodoh apa gimana? Waduh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi asra bi 'abdihi lailam minal lamin. Alladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Fatah beserta pengurus, asatiz wa asatizah, para alim ulama, para hujjaj, tokoh masyarakat, tokoh adat, aparatur pemerintah, aparatur negara, juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi yang mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, amin, Allahumma amin. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat nikmat, karunia dan izinnya lah kita semua, syukur alhamdulillah, dapat hadir
di acara ini yang mudah-mudahan karena pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah melipat gandakan nikmatnya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Salawat teriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di tempat ini tetap menjadi pengikut beliau, tetap menjadi umat beliau sampai ajal menjemput kita, dan kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti kelak. Amin, Allahumma amin. Di situ aja tuh, situ. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini masih bulan Rajab, Ibu ya? Ibu, betul Bu? Betul. Dan umumnya kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika memasuki bulan Rajab kita teringat akan adanya satu peristiwa yang terjadi dalam perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra berarti maknanya Allah memperjalankan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di kota Mekah dan Masjidil Aqsa di kota Palestina. Kemudian setelah itu Allah israkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah. Perintah apa, Bu? Sholat sehari semalam 5 waktu. Ini kerap tiap tahun kita lakukan. Tidak aja di desa Batu Layang ini, hampir pelosok negeri di Republik ini mereka merayakan perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang muatannya menerima perintah sholat sehari semalam 5 waktu. Intinya begini Pak, setiap bulan setiap bulan Rajab ini ada satu momentum kita merenungi ibadah sholat kita. Akankah perayaan Isra Mi'raj yang kerap kita laksanakan membuat sholat kita semakin hari semakin baik, semakin hari mendekati kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ini penting sekali sholat. Kita semua paham dan tahu sholat adalah tiang agama. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, perbedaan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir adalah pada sholat. Nah, momentum Isra Mi'raj ini menjadi momentum introspeksi kita untuk berkaca bagaimana ibadah sholat kita. Karena gak tanggung-tanggung Allah menjalankan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan satu-satunya Nabi ketika menerima perintah Allah, Allah undang langsung ke Sidratul Muntaha. Hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan baginda Rasul kita, yang pada hakikatnya Allah memuliakan umat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai salat kita bolong-bolong. Subuh kita sholat,
Zuhurnya karena sibuk masak nih, kadang ibu-ibu sampai lalai saking asiknya masak. Yang ke sawah, yang ke kantor pun kadang suka lalai, suka menunda-nunda, menentar-entarkan sholat, yang pada akhirnya sholat jadi terlantar. Ini ada ancaman ini. Gak sembarangan ibadah sholat yang Allah wajibkan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para alim ulama sepakat bahwasanya perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Isra Mi'raj ini terjadi sebelum baginda Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, sebelum baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, banyak kejadian yang memilukan hati baginda Rasulullah, terutama tentang penganiayaan suku Quraisy di kota Mekah pada waktu itu, yang terus tiada henti menghina, menganiaya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umat Islam pada waktu itu. Apalagi di tahun yang sama baginda kehilangan istri tercinta Khadijah, dan juga paman yang selama perjuangan baginda Rasulullah selalu memberikan perlindungan dan pertolongannya, yaitu Abu Thalib. Makanya tahun itu dalam sejarah Islam, sejarah perjalanan Nabi disebut tahun kesedihan. Dan Allah menghibur baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperjalankannya baginda Rasulullah. Jadi Isra Mi'raj itu bukan kehendak Nabi, bukan keinginan Nabi, tetapi undangan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semua fasilitas disiapkan, tim penjemputan dibentuk. Wah, ada tim penjemputan segala itu. Kendaraan, wah kita kenal yang namanya Buraq. Tim penjemputannya siapa? Malaikat Jibril. Masya Allah, Bu, kalau kita dijemput, Bu, sama malaikat Jibril, wah luar biasa. Asal jangan malaikat Israel kita dijemput, kerok yang ada ini. Begitulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilihatkanlah betapa agungnya Allah. Linuriyahu min ayatina, ditampakkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keagungan Allah dalam perjalanan tadi, sehingga pada akhirnya Rasul sampai di Sidratul Muntaha dan dapat mendapatkan perintah melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu. Masya Allah. Yang jadi persoalan nih Pak, gimana sih cara kita untuk istiqamah dalam sholat kita? Kita selalu menegakkan sholat kita, menjaga sholat kita. Jangan sampai kita dicap oleh Allah hambanya yang sholat tapi senantiasa lalai dari sholat-sholat kita. Nah, ini ilmu yang penting untuk menjaga sholat, terutama anak-anak muda sama anak-anak remaja ini. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, saya udah yakin sama anak-anak remaja ini. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, saya udah yakin ini berdiri. Belum lagi penganiayaan kepada ibunya karena tidak sanggup untuk memberikan kebutuhan kepada anaknya. Dan ini terjadi dalam lingkungan kita. Apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Jauhnya umat Islam dari ajaran sebenarnya. Terutama yang menjadi patokan kita adalah sholat. Itu udah jelas. Nabi udah memberikan gambaran, bahkan di akhirat kelak
Ketika kita menghadapi sidangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah nilai, yang Allah tanya, sebelum nanya yang lain-lain, Allah nanya sholat kita. Sehingga ketika baginda Rasulullah SAW menjelaskan, ketika sholat seseorang hamba itu baik, maka baik semua amalnya. Ketika sholat itu buruk, cacat, tidak sempurna, wah itu makin ribet ditanya sama Allah. Karena apa? Akan mempengaruhi perbuatan-perbuatan yang lain. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu jaminannya. Seseorang yang diterima sholatnya, yang baik sholatnya, pasti sholatnya mampu mencegah orang tersebut dari perbuatan keji dan munkar. Pasti. Karena apa? Ini Allah langsung yang memberikan petunjuk dan arahan kepada kita. Kalau kita ingin menjadi manusia, hamba Allah yang baik, istiqamah dalam ibadah sholat, kuatin iman kita, kuatin akidah kita, kuatin tauhid kita. Makanya perintah ibadah sholat baru Allah turunkan setelah 11 tahun baginda. Tapi panggilan iman kita ketika masjid butuh renovasi, pondok pesantren butuh pembangunan, butuh untuk meluaskan segala sarana dan prasarana, nggak nunggu besok, langsung diberikan sesuai dengan batas kemampuan. Jangan bilang nantilah kalau ada rezeki, padahal Allah tiap hari ngasih rezeki. Jadi pertama, persiapan iman ini yang penting, kekuatan tauhid kita, agar kita mampu menerima sekaligus melaksanakan secara istiqamah apa yang telah Allah perintahkan kepada kita sebagai hamba. Kekuatan tauhid. Apa itu tauhid? Kalau secara bahasa, tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Asalnya dari wahada yuwahidu tauhid. Tetapi menurut istilah adalah ifrodillahi bil ibadah. Itu makna tauhid, mengesahkan Allah dengan beribadah kepadanya. Karena apa? Kita mengenal penduduk kota Mekah, mereka kenal Allah nggak, Bu? Hah? Kenal nggak, Pak? Penduduk Mekah tuh tahu nggak sama Allah tuh? Tahu nggak? Penduduk kota Mekah yang menyembah para patung Lata, Uzza, Manat, Hubal, mereka mengenal Allah, bukan tidak mengenal. Mereka tahu Allah. Makanya kalau saya tanya nih, bapaknya Nabi siapa namanya? Abdullah. Abdullah. Artinya apa tuh, Bu? Hah? Arti Abdullah apa? Hamba Allah. Berarti kakeknya Nabi Abdul Muthalib kenal Allah. Makanya begitu lahir, anaknya lahir dinamakan Abdullah, hamba Allah. Artinya Allah dikenal oleh penduduk kota Mekah pada waktu itu. Makanya nggak aneh ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
idza sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Allah berfirman, wahai Muhammad, idza sa'altahum, kalau engkau bertanya kepada mereka penduduk Mekah yang menyembah patung itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, pasti kata Allah, ada taukidnya, pasti mereka akan menjawab yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan menjawab yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa mereka dihukumkan sebagai kaum musyrik, kaum kafir pada waktu itu? Mati dalam keadaan kekufuran yang besar. Menetapkan orangnya rajin sholat, tapi tidak didasari ilmu. Masya Allah. Lebaran Idul Adha, harus dibersihin dulu, ya. Dibersihin, ini yang make upnya 2 cm. Masya Allah. Ada nggak? Nggak ada ya? Bersihin, habis itu kita wudhu agar air itu langsung menyentuh kulit wajah kita. Apalagi dia remaja apa tuh pewarna Kutek. pedikur, wah itu orang lagi ngetren gitu. Hati-hati, akan mempengaruhi kualitas wudhu kita yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas sholat kita. Ilmu nomor 2 ini. Apalagi kita sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan. Itu pun sama. Sebelum Ramadan datang menghampiri kita dan sebelum kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, ada persiapannya juga. Dari sekarang persiapannya itu harus kita lakukan. Jangan pas masuk bulan Ramadan kaget kita kalau nggak ada persiapan dari sekarang. Dan hal yang paling utama sebelum sama-sama kita memasuki bulan suci Ramadan adalah persiapan iman. Penting. Kita harus menjadikan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan karena panggilan iman. Panggilan iman kita. Bukan karena takut sama mertua, aduh nggak enak. Panggilan iman kita. Bukan karena takut sama mertua, aduh nggak enak. Jangan sampai ibadah puasa kita sia-sia. Karena apa? Ketidaktahuan kita tentang ilmu berpuasa. Ketidaktahuan kita tentang ilmu berpuasa. Apa yang kita baca dalam sholat, wah itu nikmat benar. Luar biasa. Dan kita akan mencapai titik nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul pernah bersabda, innal musalli yunaji rabbah. Kata Nabi, innal musalli, sesungguhnya orang yang sholat, yang melakukan sholat, yunaji rabbah, dia itu sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita telah memulai takbiratul ihram, apa saja yang Allah halalkan menjadi haram. Minum air putih halal atau haram, Bu? Minum air putih nih yang ada di depan saya, halal atau haram? Halal ya, saya minum nggak apa-apa ya? Karena halal. Karena haus. Bismillah. Minum air putih ini halal, tapi jangan lakukan ketika sholat, hanya diharam gitu. Iya, jadi haram. Jadi sholat itu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Ngomong kita boleh nggak? Boleh, tapi jangan sekali-kali dilakukan ketika kita sholat. Jadi haram omongan kita itu. Lagi enak sholat, bilang, wah pulang dulu ke rumah. Iya wah, hati-hati di jalan.
batal sholat kita itu. Karena apa? Yunaji Rabbah, kita sedang fokus berdialog kepada Allah. Jangan ada hal-hal lain yang kita kerjakan kecuali apa yang telah Allah boleh. Berdialog kepada Allah. Jangan ada hal-hal lain yang kita kerjakan kecuali apa yang telah Allah boleh. Termasuk hambanya yang menegakkan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Doa ini harus kita baca. Karena apa? Ketika kita punya anak soleh, solehah yang mereka senantiasa menegakkan sholat, ini anugerah yang terindah yang Allah berikan kepada kita. Anugerah kasih sayang Allah kepada kita. Dan itu bisa kita raih dengan memperbanyak kita doa kepada Allah Subhanahu wa kepada kita. Dan itu bisa kita raih dengan memperbanyak kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk hambamu yang menegakkan sholat, wa min zurriyati, dan juga keluargaku, anak keturunan. Makanya kalau kita ingin mengajarkan kebaikan, harus dimulai dari diri kita sendiri. Jangan pintar nyuruh, kita sendiri nggak ngerjain. Anak itu kadang lebih pintar. Tong, ayo sholat bapak juga sholat. Dibahas begitu Pak. Ayo ngaji, ya bapak juga ngaji. Anak sekarang kan pintar-pintar. Makanya suri tauladan adalah salah satu metode yang paling tinggi dalam berdakwah. Ketika kita ingin mengajak keluarga kita, mulai dari diri kita. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Ya Allah, jadikanlah aku dulu, baru zuriati, baru keluarga atau nasab keturunan. Karena ini penting sebagai bekal mereka. Tuntunan zaman di masa-masa yang akan datang jauh lebih berat dengan apa yang kita hadapi saat ini. Jauh mereka itu. Fitnah. Coba sebutin yang apa? Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa, wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tampakkanlah di hadapanku yang benar itu benar, dan berikanlah kemampuan kepada diriku untuk selalu mengerjakan dan mengikuti kebenaran itu. Karena kalau mau jujur nih Pak, Bu, kadang kita tahu ini benar, tapi sulit bagi kita untuk mengikuti itu. Padahal kita tahu ini benar, tapi kita sulit untuk mengikuti kebenaran itu. Atau sebaliknya, kita tahu ini tuh jelek, buruk, akan menjuruskan kita, akan menghancurkan kita, tapi untuk kita tinggalkan tuh sulit, benar, sulit. Apalagi lagi paceklik. Kita tahu pinjol itu nggak boleh tuh, haram. Tapi gimana saya kalau nggak pinjol? Nggak pinjol, benjol. Ini kan begitu. Kalau nggak ngutang kayaknya nggak asik hidupnya deh. Insya Allah. Padahal nggak boleh itu. Kalau nggak terpaksa, bener. Sekarang waduh berseliweran itu riba di tengah-tengah kita. Itu terkadang kita minta kepada Allah, ya Allah, tampakkanlah yang benar itu benar, dan berikanlah kami kemampuan, kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Dan tampakkanlah yang batil itu batil, yang buruk itu buruk, dan berikanlah kami kemampuan untuk menjauhi, meninggalkan kebatilan itu. Nah, doa ini Rasul selalu baca di tiap hari Jumat. Bahkan Rasul baca ketika khutbah kedua di hari Jumat. Khutbah kedua, Allahumma arinal haqqa. Dan doa ini penting dalam kehidupan kita sekarang. Kadang kita sulit membedakan ini yang benar nomor 1, 2, atau 3. 4 yang begitu. Yang begitu.
Kalau kita tidak minta kepada Allah, bagaimana Allah memberi? Jangan ada bahasa gitu, Allah kan tahu isi hati saya. Jangan, Allah harus diminta. Dan ketika kita meminta kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Apa syarat dikabulkan doa kita? Dalam surah Al-Baqarah. Apa syarat dikabulkan doa kita? Dalam surah Al-Baqarah disebutkan, ketika ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, kata Allah, fa'inni, katakanlah kepada hamba-hambaku itu, katakanlah kepada umatmu itu, inni qarib, aku ini dekat, kata Allah, dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, yang akan senantiasa mengabulkan doa, permintaan, permohonan hamba-hambaku. Allah sendiri yang berjanji ini. Falyastajibuli, tapi sebelum itu engkau gapai seruanku. Gapai, jangan cuek aja. Kenapa ente kalau sholat nggak mau di awal waktu ketika azan memanggil? Waduh, saya belum siap dipanggil Allah. Masya Allah. Jawabannya gitu. Belum siap dipanggil Allah. Disangkanya mau mati kan kalau dipanggil Allah itu. Karena panggilan Allah belum tentu kematian. Iya, panggilan Allah belum tentu kematian. Gapai seruan itu. Wal yu'minu, dan kau beriman, kuatkan iman itu, jaga, rawat, tumbuhkan, kembangkan iman itu, pasti kau akan mendapatkan rahmatnya Allah. Doamu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang kita banyak yang minta doang, ketika dipanggil semakin hari semakin baik, atau malah kebalikan. Ketika kita mendapati situasi seperti itu, kayaknya sholat saya makin berat, makin males, apalagi tuntunan hidup, tuntunan zaman seperti ini, jangan putus asa. Terus minta kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah di dalam hatiku agar aku ringan mengerjakan ibadah sholat. Jadikanlah Allah, anugerahkanlah di dalam hatiku agar aku ringan mengerjakan ibadah sholat. Jadikanlah Allah tempat kita mengadu, tempat kita berharap. Jadikan itu, jangan putus asa. Satu ketika lalai lagi kita, berusaha kita bangkit lagi. Bangkit lagi. Kita berjuang untuk menegakkan kebaikan di dalam diri kita. Berjuang sampai ajal menjemput kita. Karena disitulah Allah akan nilai kita. Selagi kita betul-betul berjuang, ingin meraih ridhonya, ingin meraih kebaikan-kebaikan darinya, itu cukup menjadi alasan kita mendapatkan ampunan nanti. Beda ketika kita ada menyepelekan, merendahkan, atau tidak menggubris, itu beda. Tapi ada upaya kita untuk melakukan perubahan dalam hidup kita agar menjadi hamba Allah yang baik. Dan semoga karena itulah Allah akan mengangkat derajat kita di dunia wal akhirah. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat, wabil khusus kepada diri saya sendiri, untuk selalu introspeksi diri terhadap ibadah-ibadah yang telah kita tegakkan, yang telah kita kerjakan kepada Allah. Jangan putus asa dalam rangka memperbaiki diri. Jangan putus asa. Karena apa? Rahmat Allah jauh lebih luas, kasih sayang Allah jauh lebih luas. Jangan kita termasuk hambanya yang putus asa dari rahmat Allah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terakhir, tadi dibuka ada pantun, terakhir juga ada pantun. Masih semangat, Bu? Masih. Semangat, Pak? Oh, lanjut lagi berarti ini. Udah ya? Udah sejam lebih. Saya tadi diamanat ini jangan lama-lama. Tadi padahal mau ngejelasinnya 10 menit.
cuman nggak tega pada semangat. Jadi ada pantun seperti ini bunyinya. Orang utang Kenapa bukan ada akhirat? Orang rencana doa di pegat juri. Orang rencana doa di pegat juri. Atau diuk dari meuna. Masya Allah. Insyaallah dina malam ini oge masih insyaallah dina malam ini oge masih